Selamat pagi, senang sekali saya boleh bersama-sama dengan siswa-siswi SKBB, para kerabat dan sahabat di dalam program Sarapan Sorgawi. Mari sebelumnya kita menaikkan pujian, Selamat Pagi Bapa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam Kau berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Bapa dalam surga, kami sangat bersuka cita sekali karena setiap pagi kami boleh diberkati dengan berkat rohani, yaitu firman-Mu yang boleh memberikan kesegaran bagi jiwa kami yang lesu, memberikan kekuatan bagi iman kami yang lemah, dan kami percaya Tuhan juga pasti memberkati kehidupan kami. Mari ya Tuhan, isi penuh piring hati kami dengan sarapan-Mu, dan biarlah firman-Mu boleh terus bertumbuh, dan bertumbuh di dalam hidup kami. Kami makin mengenal siapakah Yesus Tuhan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Anak-anakku yang Tuhan sayang, para kerabat dan para sahabat, hari ini kita masih membaca dari firman Tuhan yang kemarin, ya. Di dalam, siapa yang ingat? Matius, ya benar, Matius. Matius berapa? Matius 4, benar. Ayat yang ke-23 dan juga Matius pasal yang ke-9, ayat yang ayat yang ke-35, ya. Ayat ini mempunyai konteks yang sama, yang saling menguatkan dan saling mendukung, begitu ya. Ayat Matius pasal 4 ayat yang ke-23 dikatakan demikian. Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea, ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat. Kalau kemarin kita mendengar bahwa Yesus itu mengajar, berarti dia menjadi guru, ada yang diajar, ada materinya, ada muridnya. Yang diajarkan oleh Allah melalui Yesus Kristus Tuhan adalah kasih. Ya, sedikit saya mengulang. Jadi, karena Allah itu adalah Allah yang menciptakan seluruh umat manusia, tidak mungkin dia mengajar manusia untuk saling membenci. Oleh sebab itu, ciri yang paling utama daripada Allah yang sejati, Allah yang sesungguhnya, yang menciptakan kehidupan di dalam dunia ini adalah kasih. Kalau ada ajaran tentang Allah yang tidak mengajarkan tentang kasih, saya mau katakan bahwa itu bukan ajaran dari Allah yang sebenarnya. Mari kemudian kita mau lihat, ya, selain mengajar dan memberitakan Injil kerajaan Allah, katanya, ya. Oh, rupanya di dalam ajarannya Yesus memberitakan Injil kerajaan Allah. Inilah kasih karunia yang boleh kita nikmati melalui Yesus Kristus Tuhan. Apa sih maksudnya Injil kerajaan Allah? Kitab Injil adalah berbicara tentang berita keselamatan di dalam nama Tuhan Yesus. Keselamatan apa? Oh, terhindar dari kecelakaan di jalan raya. Bukan itu maksud utamanya, ya.
Dikatakan keselamatan di sini berarti manusia beroleh jalan untuk masuk ke sorga. Yang tadinya tidak mungkin untuk memperoleh keselamatan, hidup kekal, sekarang menjadi mungkin. Kenapa? Karena ada kasih karunia melalui Yesus Kristus Tuhan. Ada kasih karunia-Nya. Di dalam firman Tuhan, Yohanes pasal yang ketiga ayat ke-16, Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16, kita sudah hafal dengan ayat ini, ya, sudah hafal dengan ayat ini, baik-baik, perhatikan baik-baik. Yohanes pasal 3 ada lagunya kan, begitu ya. Karena begitu besar Allah cinta dunia, hingga diberikannya, dan seterusnya ya. Miss Grace suaranya gak bagus ya. Tuhan bilang karena dia begitu cinta kepada dunia. Dunia di sini maksudnya adalah manusianya, ya, bukan gunung-gunungnya, bukan pohon-pohonnya, tetapi manusia. Sehingga dia memberikan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup kekal, ya. Anak-anak yang Tuhan sayang, ada banyak ajaran di dalam dunia ini yang mengajarkan harus begini, harus begitu, harus ini, harus itu, ya, supaya bisa masuk ke sorga. Tetapi semua usaha itu gagal. Usaha itu tidak pernah dapat dilakukan berhasil oleh manusia. Karena apa? Karena manusia tidak mungkin dapat menebus dosanya. Apa yang membuat manusia tidak dapat masuk ke dalam sorga, tidak mungkin bisa masuk selamat masuk ke sorga, karena manusia berdosa. Lalu dengan cara apakah manusia bisa menghapus dosanya, bisa menebus dosanya? Dengan uang yang banyak? Tidak bisa. Dengan kehidupan yang baik? Ya, memang kita harus berbuat baik. Tetapi bukankah perbuatan baik manusia tidak juga sempurna? Mungkin saya pernah saksikan. Satu hari saya berada di kota Bangkok, begitu ya. Saya naik tuk-tuk. Tuk-tuk itu semacam beca dengan motor begitu. Ya, bukan di kayu gitu ya, seperti bajai, tapi ya kayak odong-odong menurut saya, lebih kecil dari odong-odong begitu ya. Kami bisa paling banyak berempat begitu. Satu hari, singkat cerita, dia berbicara, dia tanya saya ini dari mana. Saya waktu itu berdua dengan keponakan saya, lalu kami berbicara ya. Dia tanya saya karena dari Indonesia, dia pikir saya bukan orang Kristen begitu ya. Saya bilang no, I'm Christian. Dia bingung apa itu Kristen ya. Lalu saya bilang kalau Kristen itu percaya kepada Tuhan Yesus. Dia nggak kenal, dia nggak tahu. Dia tidak pernah mendengar berita tentang keselamatan. Ya, lalu saya tanya kepada dia, bagaimana kamu bisa lepas dari dosa kamu? Dia bilang dengan berbuat baik sebanyak-banyaknya. Ya, kemudian apalagi yang dia katakan? Saya tanya lagi, berapa banyak perbuatan baik yang kamu bisa lakukan dalam satu hari? Dia bilang, waduh, saya nggak tahu. Seringkali pengen berbuat baik malah jadi berbuat jahat. Dia bilang, ya susah sekali. Jadi saya bilang kamu nggak mungkin dong masuk ke sorga. Dia bilang ya dia begitu dengan hopeless, dengan apa, nggak ada harapan begitu ya. Lalu saya katakan, saya punya Tuhan Yesus Kristus telah datang ke dalam dunia supaya siapa yang percaya kepadanya beroleh pengampunan atas dosa. Dia kaget luar biasa. Dia bilang, bagaimana caranya? Saya bilang kita tidak perlu melakukan apapun. Kita hanya perlu datang kepada Dia, memohon pengampunan dosa, terima Dia sebagai Tuhan, lakukan apa yang menjadi perintahnya, yaitu hidup di dalam kasih. Kemudian kamu akan memperoleh hidup kekal. Wow, luar biasa. Saya tanya dia mau nggak? Dia bilang mau. Ya,
Ketika dia antar saya kembali ke hotel, di lobi hotel itu kami sempat berdoa. Saya tidak pernah bertemu lagi, tapi saya percaya Tuhan pasti menolong dia untuk menyempurnakan pengenalannya kepada Kristus. Mari kita lanjut lagi. Jadi kita sebagai orang-orang yang mempunyai kesempatan, diberikan kesempatan, dipilih untuk percaya kepada Tuhan Yesus, ya anak-anak, siswa TK, SD, SMP, SMA. Kalian dan saya adalah orang yang beruntung. Karena apa? Kita bisa percaya kepada Tuhan yang di dalamnya memberikan kasih karunia kepada kita. Kasih karunia keselamatan. Karena tanpa kasih karunia kita tidak mungkin bisa selamat. Kita tidak mungkin bisa masuk ke dalam surga. Kata selamat di sini artinya masuk ke dalam surga. Kenapa? Karena tidak ada satupun yang dapat mengampuni dosa kita, menghapus dosa kita. Tidak ada satupun. Kecuali kepada siapa kita berdosa, Dia yang mengampuni. Kalau saya mempunyai hutang yang sangat besar kepada seseorang, misalnya Tuan A begitu, ya, saya nggak mungkin bisa bayar hutang itu. Tetapi satu hari Tuan A berkata, udah saya anggap lunas hutang kamu. Wow, luar biasa. Nah, seperti itulah kita telah berdosa kepada Allah. Dan Allah sendiri yang memberikan pengampunan. Dia katakan, aku mengampunimu. Bagaimana caranya? Percaya kepada Yesus, maka kamu akan diampuni dosamu. Jadi anak-anakku yang Tuhan sayang, para kerabat dan sahabat, kita beruntung karena melalui percaya kepada Tuhan Yesus, kita memperoleh pengampunan dosa. Inilah berita Injil. Tuhan datang ke dalam dunia. Dengan cara apapun Tuhan ingin supaya manusia selamat. Dan manusia hanya bisa selamat memperoleh pengampunan dosa. Bukan karena membayar korban, mempersembahkan uang yang banyak atau harta benda. Karena semua itu tidak dapat menebus dosa kita, menghapus dosa kita. Hanya dengan cara percaya kepada Tuhan Yesus. Karena hanya Tuhan yang berhak, yang dapat mengampuni dosa kita. Bukan harta kita. Pengampunan dosa tidak dapat dibeli. Mari anak-anak yang Tuhan sayang, kita mau bersuka cita. Kita sekarang mengerti apa sih bedanya percaya kepada Tuhan Yesus atau bukan percaya kepada Tuhan Yesus. Percaya kepada Yesus Kristus artinya kamu menerima Injil keselamatan, pengampunan dosa yang tidak mungkin dapat kita temukan di dalam dunia ini lewat siapapun. Mari kita mau dengarkan pujian yang indah sebelum kita berdoa. Kau selalu hadir saat aku rindukanmu. Kau yang selalu setia menopangku dengan kasih setia, memberi aku kekuatan di tengah badai yang menakutkan, sampai memutih rambutku. Kau putuskan aku menutup usiaku. Bukan selalu menyembahmu, oh Yesus Tuhanku. Ku milikmu selamanya bagimu. Ku milikmu
Bapa dalam surga, kami mengucap syukur karena kami bisa menjadi anak-anak-Mu, umat pilihan-Mu, mengenal Yesus Tuhan kami, Kristus penebus kami. Sehingga Tuhan, kami boleh memperoleh kasih karunia, yaitu pengampunan dosa. Dan saat ini kami mengerti bahwa Tuhan yang kepadanya kami telah berdosa, yaitu kepada siapa kami telah berdosa, yaitu kepadamu Tuhan, sudah memberikan jalan keluar supaya kami bisa memperoleh pengampunan dosa melalui percaya kepada Tuhan Yesus. Inilah berita yang sebenarnya, bahwa berita Injil di dalam Yesus Kristus Tuhan ada kasih karunia, yaitu Injil keselamatan, pengampunan dosa buat kami. Kami terima semua itu dengan sukacita. Kami mau hidup tidak lagi untuk dosa. Kami tidak mau hidup di bawah kutuk dosa, karena kami sudah menerima Kristus Tuhan sebagai Tuhan kami. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan. Hamba berdoa khususnya bagi setiap siswa-siswi SKBB. Tuhan tetap menolong mereka, terutama di dalam belajar, berikan semangat dan sukacita. Tuhan juga cukupi kebutuhan mereka. Orang tuanya Tuhan mereka berkati agar mereka bisa mencukupi Tuhan. Baik itu biaya untuk membeli kuota, biaya makan sehari-hari, biaya tempat tinggal. Bahkan kalau ada yang terpapar dengan COVID-19, hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Ada kuasa darah Yesus, kuasa kesembuhan bekerja. Mari ya Bapa, tuntun kami agar kami hidup di dalam kasih karunia-Mu dengan penuh tanggung jawab. Kami tidak mau meremehkan protokol kesehatan yang telah dihimbau, yang terus disampaikan oleh pemerintah kami. Mari Tuhan, mampukan kami untuk hidup di dalam kasih karunia yang Engkau telah berikan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus baik. Kita orang yang beruntung karena kita telah memperoleh kasih karunia Injil keselamatan, pengampunan dosa. Sampai bertemu di hari Kamis. Tuhan Yesus memberkati.